huruf lam. Di mana makhrajnya huruf lam? Makhraj lam ini adalah di seluruh lidah. Tapi nanti akan berubah karena mempunyai sifat inhiraf. Nanti dijelaskan di akhir. Makhrajnya di seluruh lidah bertemu dengan langit-langit mulut bagian depan. Ya. Contohnya kalau ini gigi, kemudian ini gusi, dia bertemunya di sini. Ya. Dia masih bagian langit-langit mulut, bukan gigi. Atau gusi, bukan, tapi langit-langit mulut. La. Bukan di sini, bukan di gusi, bukan di gigi, tapi di langit-langit mulut yang bagian depan. Dan huruf lam ini bisa tafhim dan juga bisa tarqiq. Hanya saja tafhim dan tarqiqnya huruf lam ini hanya di dalam lafaz jalalah atau lafaz Allah. Kalau sebelumnya berharokat fathah atau dhamma, maka dia tafhim. Ya, Allah, kitabullah, bullah. Ini bukan sengaja dikasih vokal O, tapi itu karena tebal sehingga terkesan seperti huruf O. Bullah, sebenarnya bulla, cuman tafhim, tebal jadi bullah. Jadi kalaupun mau ditambah O, ini jangan vokal O bulat sempurna, bullo, bukan bullo, ya, tapi bullo. Dan ketika sebelum lafaz jalalah atau sebelum lafaz Allah itu kasrah, maka dia tarqiq. Bismillah, la, bukan bismillah, tapi bismillah. Paham ya? Sekarang kita akan bahas sifatnya. Dari segi nafas, dia bersifat jahar, gampang. Ini tidak ada nafas yang keluar, la, li, lu, bal. Keterlaluan kalau keluar nafasnya ketika mengucapkan huruf lam. Kemudian dari segi suara, dia bersifat tawasuk, tengah-tengah. Tekanannya tidak begitu kuat dan tidak begitu lepas, tapi ada sedikit tekanan. Taunya ketika dia sukun, bal. Ya. Itu sedang, bal, tidak bal. Jangan begitu ditekan. Ada tapi tidak begitu banyak, sedang saja. Kemudian dari terangkatnya pangkal lidah, dia bersifat istifal. Pangkal lidahnya tidak dinaikkan, hanya ujung lidahnya saja. Kemudian dari segi pertemuan lidah ke langit-langit mulut, dia bersifat infitah. Sama, bagian lidah yang lain tidak diangkat. Padahal sebenarnya makhraj awalnya itu dia seluruh lidah dinaikkan kepada langit-langit mulut. Nanti akan ada sifat inhiraf, kita jelaskan ya. Karena yang itbaq itu hanya 4 huruf. So, bob, po, lo. Rasakan tuh. So, bo, po, wo. Ini bukan hanya sekedar mengangkat pangkal lidah, tapi bagian yang lain pun nempel. Ya. Makanya huruf lam ini infitah, hanya ujung lidahnya saja. Dari segi mudah atau susahnya, dia bersifat idlaq. Dia termasuk huruf yang mudah untuk diucapkan. Lali lubal bagi orang Arab ataupun orang Indonesia. Dan dia mempunyai sifat inhiraf. Apa itu inhiraf? Inhiraf itu suara yang miring atau menyimpang dari makhrajnya. Pendapat pertama disebut inhiraf ini karena ada suara yang tidak keluar di tempat semestinya. Dia ini harusnya keluarnya semuanya. Nafas itu lurus. Tapi karena tertutup oleh lidah, la. Misalnya ini ujung langit-langit mulut. La, li, lu, bal. Harusnya ini suara tuh di sini, nafasnya di sini. Suara tuh ke sini. Tapi karena tertutup oleh lidah sehingga dia keluarnya nyamping. Ini disebut inhiraf, menyimpang daripada makhrajnya. Ya. Ketika ditempelkan, dilafalkan huruf lamnya, ada suara yang keluar di sampingnya, menyimpang dari makhrajnya. Walaupun ini tidak begitu berpengaruh ya, kurang inhirafnya, lebih inhirafnya tidak. Beda dengan ketika ada huruf yang bersifat hamas, bisa jadi kurang hamasnya, kelebihan hamasnya. Tapi inhiraf ini tidak begitu berpengaruh, hanya sekedar pelajaran saja. Kenapa disebut inhiraf? Ada juga berpendapat bahwa inhiraf ini adalah melenturkan lidah, tidak tegang. Ya, bal. Dan dia bergeser dari makhraj sebenarnya. Tadi disebutkan, makhrajnya huruf lam itu adalah menempelkan seluruh bagian lidah ke ujung langit-langit mulut. Tapi ternyata bergeser. Yang nempel ini tidak semuanya. Malah yang terjadi hanya ujung lidahnya saja. Itu karena sifat inhirafnya. Jadi nggak begini. La, li, lu. Susah. Hanya ujungnya saja jadi la, li, lu. Bukan la, li, lu. Itu menempelkan seluruh bagian lidahnya.
tapi karena punya sifat inhiraf sehingga dia menempel ujung lidahnya saja, maka disebutkan berpaling daripada makhraj yang sebenarnya. Coba lafalkan al. Ini ada nafas yang keluar dari samping-samping. Ya. Sekarang kita tadribat, praktek bareng-bareng. Lalilubal lulal. Kenapa lal? Karena tanwin bertemu dengan lam menjadi idgham bila gunnah. Ya, tanpa ada dengung, hanya sekedar memasukkan kepada huruf lam. Ulangi. Saya dulu. Lalilubal lulal lanilal naminal mulni malilal lanila. Bareng. Lalilubal lulal lanilal naminal mulni malilal lanila. Perhatikan ketika lam ini sukun, jangan ada qalqalahnya ya. Dia tidak mempunyai sifat qalqalah seperti qaf dan juga jim. Jadi jangan ale, lalilubal, mulni. Ya, jangan ada qalqalahnya. Banyak orang yang suka melafadzkan Al-Fatihah alhamdulillahi rabbil. Nah, itu ada qalqalahnya, salah. Jadi harus alhamdulillahi rabbil. Maka di sini praktekkan, jangan sampai ada qalqalahnya. Bareng-bareng semua. Lalilubal lulal lanilal naminal mulni malilal lanila.